Memanas, Putin sebut Rusia bisa serang Israel jika tak berhenti gempur Palestina. Ancaman. Не уверен, еще нужно пройти Сенат, где у республиканцев, насколько мне известно, большинство, и вряд ли они захотят представителей своей партии отстранить от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам. Это просто... Presiden Rusia Vladimir Putin belum lama ini memberikan pernyataan yang terkesan mengancam, di mana ia menyebut negaranya bisa menyerang Israel jika tak juga berhenti menggempur Palestina. Presiden Recep Tayyip Erdogan juga berkomunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Beberapa di antara alasan kenapa kita harus membela Al-Quds, membela negeri Syam, tanah Palestina. Adapun hal itu ia ungkapkan pada Jumat lalu, 14 Mei 2021, di mana Putin mengatakan bahwa Rusia bisa saja menyerang Israel dalam waktu dekat. Vladimir Putin beranggapan bahwasannya konflik yang terjadi di antara Palestina dan Israel dapat menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan negaranya, Rusia. Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan Rusia, Vladimir Putin menyarankan untuk membahas situasi di Yerusalem dan jalur Gaza sebelum agenda yang disepakati. Seperti diketahui, ketegangan meningkat di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur sejak pengadilan Israel memerintahkan penggusuran keluarga Palestina yang kemudian ditunda. Warga Palestina yang melakukan aksi protes sebagai bentuk solidaritas terhadap penduduk Sheikh Jarrah telah menjadi sasaran kekerasan pasukan Israel. Akibatnya serangan udara diluncurkan Israel ke jalur Gaza yang menurut Kementerian Kesehatan Palestina telah menyebabkan sedikitnya 119 orang tewas dan 830 lainnya terluka. Sebagai informasi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan pernah mengatakan bahwa Rusia dan Israel bisa saja berperang andai kedua pihak tak mempunyai hubungan dekat. Ngapain kita urus jauh-jauh di sana? Kita saja di dalam negeri masih banyak masalah. Biarkanlah, itu kan urusan Israel dan bangsa Palestina. Kenapa kita harus ikut-ikutan? Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjadi landasan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu setiap penjajahan yang ada di muka bumi ini harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita tidak rela jika ada satu bentuk penjajahan di muka bumi ini yang memang masih terjadi. Selama itu masih ada, Indonesia harus ikut menentang. Karena konstitusi kita mengatakan itu. Yang sedang menghadapi penjajahan itu adalah Palestina. במיוחד את התמיכה של נשיא ארצות הברית ידידנו ג'ו ביידן בזכות ההגנה העצמית של מדינת ישראל. אני נחוש להמשיך במבצע הזה עד שיושג היעד שלו להחזיר את השקט והביטחון לכם. Hal tersebut dikatakannya dalam sebuah wawancara dengan Radio Angkatan Darat Israel pada 2019 silam. Vladimir Putin mengatakan kepada saya bahwa jika bukan karena hubungan dekat kami, saat ini Israel dan Rusia mungkin sedang berada di tengah-tengah bentrokan militer. Terangnya dikutip dari terkini.id melansir Express pada Kamis 20 Mei 2021. Menurut pengakuan Benjamin Netanyahu, Israel dan Rusia sudah hampir pecah berperang sebanyak 4 kali dalam beberapa tahun terakhir ini. Kami sudah 4 kali hampir pecah perang. Pesawat kami di wilayah udara Suriah yang saat ini padat hampir bertabrakan dengan pesawat Rusia, sambungnya. Namun karena setiap bulan perwakilan kedua negara saling bertemu, maka hal tersebut dapat dihindari, pungkas Netanyahu. Saat itu Israel sedang melakukan ratusan serangan udara di Suriah yang menargetkan pengiriman senjata Hizbullah dan instalasi militer Iran. Serangan tersebut kemudian dihalau oleh Rusia yang merupakan sekutu Iran dan Suriah untuk menghindari bentrokan di langit Suriah. Garda Revolusi Iran puji serangan roket dari Gaza ke Israel. Garda Revolusi Iran memuji militan-militan Palestina di Gaza yang melancarkan serangan roket ke wilayah Israel beberapa waktu terakhir. Seperti dilansir AFP, Kamis 20 Mei 2021, pujian itu dilontarkan Garda Revolusi Iran saat pertemuan berdarah antara para militan Gaza, termasuk kelompok Hamas yang menguasai Gaza, dengan Israel terus berlanjut sejak pecah awal Mei lalu. Hari ini kita menyaksikan kelahiran Palestina baru, bertempur dengan rudal, cetus Komandan Garda Revolusi Iran.
Mayor Jenderal Hossein Salami dalam aksi pro-Palestina di alun-alun Imam Hossein di Teheran pada Rabu 19 Mei waktu setempat. Israel yang baru juga telah muncul yang rusak, frustasi, putus asa, yang telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri, sebut Salami, yang negaranya mendukung militan Gaza yang melancarkan serangan roket terhadap Israel yang merupakan musuh bebuyutannya. Salami yang memimpin sayap ideologi pada Garda Revolusi Iran ini menyebut bahwa penangguhan penerbangan internasional di Bandara Tel Aviv, Israel pekan lalu yang disebabkan oleh serangan roket merupakan yang pertama kali terjadi. Pertempuran untuk Palestina tidak hanya satu orang Palestina melawan Israel, ujarnya, tapi melambangkan pertempuran umat muslim melawan arogansi dunia, imbuh Salami merujuk pada sebutan untuk dunia barat. Sejak pertempuran pecah pada 10 Mei lalu, otoritas kesehatan Palestina menyebut sedikitnya 228 orang tewas akibat gempuran Israel di Gaza. Sementara otoritas Israel menyebut 12 warganya tewas akibat rentetan serangan roket dari militan di Gaza. Pertempuran terbaru ini pecah setelah bentrokan terjadi antara polisi Israel dan warga Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki Israel. Bentrokan ini menyusul rencana Israel menggusur keluarga-keluarga Palestina dari rumah-rumah mereka di distrik Sheikh Jarrah. Kenapa kita di sini? Karena Amerika sombong. Itu ada kamera, pasti kita dipantau, tapi jangan takut, tegas Liz. Dalam orasinya, Liz mengajak masyarakat untuk memboikot seluruh produk negara-negara pendukung Israel. Liz pun memuji PKS yang berani menggeruduk kedubes AS di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat untuk menyuarakan dukungan kepada Palestina yang saat ini tengah digempur militer Israel. Saya bangga dengan PKS, partai yang lain jangan diam aja. Ini bukan menarik masyarakat untuk mendukung. Ini untuk berikan tekanan, kata Liz di atas mobil komando, dikutip kantor berita Ermol Jakarta. Ia pun membeberkan salah satu cara yang dapat dilakukan bangsa Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel dan mendukung Palestina, yaitu dengan memboikot produk-produk dari negara yang mendukung Israel. Salah satunya tentu saja produk asal negeri Paman Sam. Hamas mengancam Israel dengan serangan roket balas dendam di Tel Aviv setelah 150 militannya dimusnahkan selama pertempuran di jalur Gaza. Harapan gencatan senjata telah menyusut setelah Israel meningkatkan agresinya. Negeri Zionis menyerang blok menara lain yang menampung Kementerian Dalam Negeri pemerintah Hamas pada Senin, 17 Mei 2021. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan telah membunuh lebih dari 150 operasi teroris, mayoritas dari Hamas. Mereka juga mengklaim telah menghancurkan 9 mil terowongan bawah tanah di kota Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan telah membunuh lebih dari 150 operasi teroris, mayoritas dari Hamas. Mereka juga mengklaim telah menghancurkan 9 mil terowongan bawah tanah di kota Gaza. Tapi Hamas tidak menganggap enteng serangan udara tanpa henti itu. Kelompok ini berjanji untuk menempatkan Tel Aviv kembali di antara target roket Hamas. Kami akan menempatkan Tel Aviv kembali di antara target roket kami. Anda telah diperingatkan, tulis sebuah pernyataan dari kelompok militan tersebut, melansir The Sun pada Selasa 18 Mei 2021. Menurut para pejabat, 212 warga Palestina dilaporkan tewas di Gaza, termasuk sedikitnya 61 anak-anak, sementara lebih dari 1.400 lainnya luka-luka. Target serangan di Israel, 10 orang termasuk seorang anak laki-laki berusia 5 tahun telah tewas dan ratusan lainnya luka-luka akibat roket yang ditembakkan dari jalur Gaza. IDF mengatakan pihaknya menggunakan 60 pesawat untuk menjatuhkan lebih dari 100 bom pada sedikitnya 65 sasaran selama serangan semalam di terowongan Hamas yang dikenal sebagai The Metro oleh militer Israel. Lintasan tersebut telah menjadi target utama karena disebut digunakan Hamas untuk operasi dan penyelundupan. Israel mengklaim telah menghancurkan setidaknya 62 mil terowongan. Sebuah tweet mengejek dari IDF yang diunggah pada Selasa 18 Mei 2021 berbunyi, "Semalam, kami menyerang target teror di kota Gaza. Situs peluncuran roket yang ditujukan ke Tel Aviv dan di seluruh Israel. 65 target teror di sistem terowongan Metro Hamas, sebuah anti-tank Hamas pasukan rudal.
Hamas kembali membuktikan bahwa mereka sengaja menempatkan sasaran militer di wilayah sipil, bunyi pernyataan Israel.